Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Peredaran rokok ilegal yang cukup tinggi pada tahun 2020 kemarin menjadi perhatian Bea Cukai untuk menggelar operasi memantau peredaran rokok ilegal. Operasi ini merupakan perintah langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain operasi, Bea Cukai menggandeng Dinas Kominfo Kabupaten Malang untuk melakukan sosialisasi kepada berbagai lapisan masyarakat mengenai aturan cukai agar muncul kesadaran bersama untuk menekan peredaran rokok ilegal. Dari kegiatan tadi kami melihat bahwa antusiasme dari para peserta itu sangat tinggi. Utamanya ini kan terkait kegiatan gempur rokok ilegal, mereka sangat antusias sekali. Dan untuk kedepannya kami kan bekerja sama dengan Kominfo, Dinas Kominfo Kabupaten Malang dalam rangka DBHJAT. Jadi ini nanti tidak hanya berhenti sampai di sini saja, nanti ke depan juga akan ada kegiatan-kegiatan yang sama dengan para peserta mungkin dari kecamatan-kecamatan yang lain. Sehingga kalau bisa sebanyak mungkin yang dapat diberikan sosialisasi. Jadi untuk pengetahuan terkait rokok ilegal ini bisa tersampaikan nantinya hingga sampai ke masyarakat kecil. Seperti itu. Sedikit mundur, Pak. Untuk peredaran rokok ilegal ini apakah sampai pada batas yang tidak wajar atau sangat membahayakan sehingga ada sosialisasi yang cukup gencar seperti ini atau bagaimana? Ini kan kami diperintahkan dari Menteri Keuangan kami dari persentase tingkat peredaran rokok ilegal itu kemarin di tahun 2020 sempat naik mungkin karena akibat pandemi ya. Ini perintah langsung dari Bu Menkeu untuk menurunkan persentase tingkat peredaran rokok ilegal sehingga memang dimasifkan untuk kegiatan sosialisasi. 59 karya program kreativitas mahasiswa UB yang lolos dalam ajang PIMNAS 2021 mendapat perhatian dari Elvi Liana, peraih emas PIMNAS dari UB tahun 2020. Menurutnya 59 karya tersebut semuanya merupakan yang terbaik dari yang terbaik dan memiliki bobot yang tinggi. Mahasiswi S2 di FTP UB ini menilai ada peningkatan kreativitas dari mahasiswa UB baik dari sisi ide maupun hasil riset yang dihasilkan. Pelaksanaan PKM dan PIMNAS-nya tahun ini blended system ya. Jadi sebagian teman-teman ada laksanakan secara offline dan online itu berbeda sekali dengan tahun saya di mana semuanya online. Tapi ya sejauh ini kan sempat nyontek juga istilahnya ngelihat bagaimana mereka presentasi dan sebagainya di YouTube ya kurang lebih sih sama sih. Intinya pertandingannya juga kompetisinya seperti itu juga. Untuk bagaimana penilaiannya juga bobotnya semua masih sama. Ya intinya cuma bagaimana karena lagi pandemi inovasi dari teman-teman lebih bisa menjangkau atau mengatasi sesuatu inovasi yang diberikan bisa dikembangkan secara online. Sebelumnya kan Elvi juga sebelum adanya di YouTube tentang penilaian kemajuan sempat diminta untuk sharing tentang tips presentasi untuk teman-teman di FKG UB. Jadi diundang. Di situ sih kami memberikan tips presentasi ke teman-teman yang kebanyakan di penelitian atau PKM-RE. Tapi saya lihat sih tentang penelitian-penelitian dan inovasi-inovasi mereka hampir sebagian ya bisa lolos PIMNAS dan 59 juga bukan jumlah yang kecil. UB juga di peringkat 3 ya se-Indonesia yang lolos PIMNAS dan saya rasa walaupun dengan posisi 3 ya bobotnya berkualitas banget sih dari inti penelitiannya, karsa ciptanya, pengabdian masyarakatnya.
Ketua UKM atau IKM Nusantara Kota Malang, Sisil Sri Rejeki menyatakan, di masa pandemi UMKM Kota Malang tiarap secara pemasaran. Namun secara produksi menurutnya para pelaku UMKM tetap berjualan meski lambat. Pernyataan ini disampaikan di sela-sela acara BRI Indonesian Local Brand Expo 2021 di Mall Dinoyo Malang. Bagaimana perkembangan atau progresnya UKM-UKM di Kota Malang selama masa pandemi ini? Iya, selamat pagi. Hari ini saya mewakili Kota Malang, UKM-IKM Nusantara. Jadi sebetulnya memang berpusat di Jakarta, tapi organisasi ini akan hidup di Kota Malang dan kota-kota lain. Jadi kami selama pandemi memang semua tiarap ya Mbak, tapi tiarapnya secara pemasaran mungkin lambat atau bagaimana, tapi secara produksi kita menyiapkan semua. Jadi saat ini pada saat PPKM sudah mulai dibuka, kita sudah lari genjot, kita sudah lari. Dan alhamdulillah untuk Kota Malang UKM-IKM-nya sudah lebih dilirik oleh banyak masyarakat luar. Hari ini kita bekerja sama dengan JNE, langsung dengan JNE Pusat Jakarta. Elvi Liana, peraih emas pada ajang PIMNAS 2020 tahun lalu, berbagi tips bagi finalis PIMNAS tahun ini. Menurutnya pada final tahun ini berbeda karena blended antara luring dan daring, sementara tahun 2020 luring sepenuhnya. Elvi menyarankan agar finalis tahun ini menata mental dan percaya diri menghadapi final. Finalis juga harus mampu meyakinkan juri bahwa hasil penelitian mereka berguna bagi universitas dan masyarakat. Dari Universitas Brawijaya istilahnya gitu ya. Jadi teman-teman yang udah lolos itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Maksudnya hal-hal ini bisa membuat mental atau kepercayaan diri teman-teman itu meningkat daripada teman-teman yang di luar, maaf ya, universitas yang lain. Dan hal ini bisa menjadi privilege kita bahwa kita udah tinggal satu langkah lagi bagaimana kita memaparkan atau istilahnya meyakinkan double kepada para juri bahwa penelitian yang kita lakukan ini berguna tidak hanya untuk kalangan akademisi ya, kalau bisa masyarakat Indonesia bahkan tingkat global. Jadi intinya sih optimis ya, karena kita sudah disaring yang paling terbaik, optimis, dan kemudian ya juga tidak lupa berdoa dan minta izin dari orang tua, restu dari orang tua, seperti itu. Intinya optimis dan yakin, percaya dirinya. General Manager Mall Dinoyo Kota Malang, Jofri Naz, menyebut saat ini Mall Dinoyo tengah uji coba transaksi dengan metode cashless. Langkah ini dipilih sebagai wujud dukungan kepada pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kontak langsung guna mencegah penularan COVID-19. Baik, Pak, bagaimana konsep acara BRI Indonesian Local Brand Expo yang tadi disebutkan cashless event, Pak? Bisa dijelaskan? Ya, jadi event ini sebagai ajang uji coba dan sekaligus pembuktian bahwa event untuk cashless itu bisa kita laksanakan. Jadi cashless ini memang seirama dengan kondisi saat ini, di mana kontak langsung dengan konsumen ini dihindari. Maka cashless ini adalah bagian daripada bagaimana mencegah adanya penularan COVID ini. Dan ini juga merupakan bagian dari program pemerintah bagaimana kegiatan transaksi itu untuk tunai mulai sedikit dikurangi. Dan kami mencoba di sini menggunakan metode transaksi cashless ya, baik itu menggunakan dompet digital, kemudian menggunakan e-money dan sebagainya. Itulah yang program yang kita sedang laksanakan saat ini. Kemudian konsep acara selanjutnya bahwa kegiatan ini selain expo juga ada entertain, ada kegiatan hiburan di mana setiap masyarakat bisa menikmati, bisa mengikuti kegiatan ini. Kemudian selanjutnya expo sendiri ini selama 4 hari yang kita laksanakan sampai hari Minggu nanti juga kita akan bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah itu bagi konsumen yang belanja dengan kelipatan 50.000 bisa mendapatkan 1 kupon. Jadi konsumennya belanja makin banyak, makin peluang besar untuk mendapatkan hadiah.
Peter, salah satu finalis PIMNAS PKM Pengabdian Masyarakat UB, mengaku optimis untuk menghadapi final bulan depan. Rahmat Pratam Fauzi, anggota tim Goreter, menjelaskan saat ini timnya mempersiapkan artikel ilmiah, poster, dan mematangkan teknik presentasi. Goreter optimis karya pengabdian masyarakat mereka di Sidoarjo dapat mencuri perhatian dari Dewan Juri. Karena kita menggunakan metode simple water treatment gitu. Terus selanjutnya dari alat kami yang masyarakat yang dari sana itu latar belakangnya memang kesusahan mendapatkan air bersih. Untuk keunggulan alat kami yaitu menggunakan simple water treatment, yang mana simple water treatment tersebut mudah diaplikasikan kepada masyarakat setempat. Selain itu bahan yang digunakan pada metode simple water treatment tersebut mudah dijumpai di daerah dusun kepentingan tersebut. Selain itu, masyarakat yang di sana juga termasuk masyarakat menengah ke bawah, yang mana sebelum adanya alat kami, masyarakat membeli air dengan jarak 15 km dengan harga 1.000 per liternya. Dengan adanya alat kami, masyarakat tidak usah jauh-jauh untuk mencari air. Dengan adanya alat kami ini juga bisa mengurangi beban masyarakat menjadi 100 per liter. Event virtual kampung tematik di Kota Malang menjadi wujud nyata pemberdayaan masyarakat dalam community based tourism. Selain sebagai promosi wisata, event virtual ini juga bisa menjadi peluang untuk menghadirkan profit bagi warga kampung tematik, sebagaimana dijelaskan oleh dosen pariwisata via UB. Saya rasa pengembangan virtual event di Kota Malang ini untuk kampung tematik ya, dari bentuknya berbagai festival-festival yang diselenggarakan secara daring ya, tentu saja ini bagus sekali, bagian dari community based tourism di mana para penggiat pariwisata berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa di sekitarnya. Mereka pre-visit atau mereka belum berkunjung ke suatu destinasi desa wisata ini, mereka akan mendapatkan informasi pre-visit yang lebih informatif dan lebih interaktif dan juga komplit dibandingkan dengan misalnya website. Kemudian juga tentu saja ini sedikit memberikan kita pelampiasan lah dari hasrat wisata kita yang selama ini cukup cukup biasanya kita berwisata di sekitar rumah, ingin berwisata ke desa-desa tematik ini selama PPKM tertunda ya. Oleh karena itu ini juga bagian dari pemenuhan hasrat wisata wisatawan ya. Jadi selain dari masyarakat desa yang kita coba tingkatkan produktivitasnya, dari wisatawan juga membutuhkan kegiatan-kegiatan sejenis seperti ini. Akan tetapi saya juga beberapa perlu saya juga memberikan pertimbangan adalah bagi pengelola destinasi, tentu saja selain dari masyarakat desa dan juga wisatawan, maka penting untuk kita juga melihat apakah ini memberikan keuntungan ya, profitabilitas. Oleh karena itu penggabungan antara kegiatan on the spot dan juga studio recording yang dilakukan di virtual event ini, virtual event festival ini bagus sekali karena di satu sisi ini bisa juga meningkatkan harga jualnya ya. Misalnya berbagai model bisnis yang bisa coba kita lakukan selama event ini berlangsung adalah misalnya kita memberikan donasi pribadi ya, para wisatawan yang menonton, para penonton ini memberikan donasi pribadi, atau kita juga bisa mengajak sponsor dan pembayaran sukarela lainnya, sehingga ada kemampuan membayar dari pengunjung yang bisa disalurkan. Kemudian juga kita juga bisa mengadakan pameran online, sekaligus kita menyediakan toko-toko merchandise virtual, kemudian mungkin ada lelang di dalamnya, kemudian ada skema penyewaan barang, misalnya
dari misalnya batik-batik mau dilelang misalnya gitu, atau misalnya mau disewa produk-produknya dari properti tertentu di suatu desa, maka bisa disediakan skema misalnya sewa, lelang, ataupun jual beli, ya, dan lain sebagainya. Jadi saya merasa selain virtual tour yang diberikan dan juga diskusi yang berisi informasi yang informatif, kegiatan event festival ini saya rasa juga baik untuk kita lakukan dengan tujuan juga mendapatkan profit. Mahasiswa akuntansi FEB-UB kembali mengukir juara dalam ajang kompetisi esai tingkat nasional Accounting Competition yang diselenggarakan oleh Universitas 11 Maret. Esai yang berjudul Motion Akselerasi UMKM Digital berbasis Orange Economy dalam mencapai economic rebound di era new normal ini berhasil meraih juara pertama. Di rangkaian action ini itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap pengumpulan esai, di mana esai kami itu berjudul Motion Akselerasi UMKM Digital berbasis Orange Economy dalam mencapai economic rebound di era new normal. Jadi esai kami ini itu ingin menjunjung tinggi atau memanfaatkan peluang yang ada gitu di era digital seperti ini. Jadi kami menciptakan atau memberikan gagasan ide berupa aplikasi untuk menampung para UMKM yang dampak dari adanya pandemi seperti ini. Karena kan dengan aplikasi itu masyarakat bisa berjualan, bisa berbisnis hanya lewat handphone seperti itu. Dan di aplikasi ini kami juga menawarkan beberapa fitur untuk melatih skill dari UMKM yang mendaftar di aplikasi kami. Kemudian ada juga fitur untuk saling berkontribusi atau berkomunikasi dengan bisnis lain. Kemudian kami juga menyediakan fitur artikel untuk pendidikan atau informasi tentang UMKM itu seperti apa. Kemudian ada GoLimbah untuk mengatasi adanya hasil dari UMKM yang sebenarnya itu ada beberapa yang merusak lingkungan seperti itu. Jadi kita menawarkan fitur seperti itu dan ada banyak fitur lainnya seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan pengumpulan esai itu ada pengumuman. Pengumumannya itu lewat email kalau nggak WhatsApp grup ya seperti itu. Kemudian setelah adanya pengumuman lolos tahap esai, kami itu melakukan tahap pembuatan poster mengenai ide kami. Dan untuk posternya ini tuh kami membuatnya kemudian diupload di Instagram yang dinilai itu ada beberapa ketentuannya disertai juga dengan banyaknya likes yang ada seperti itu. Dan alhamdulillah di tahap poster ini tuh kami juga lolos gitu, alhamdulillah. Kemudian setelah adanya tahap poster, kami ada tahap presentasi, itu tahap akhir. Dan tahap presentasi ini tahap di mana kita menjelaskan secara detail kepada dewan juri bagaimana sih ide kami itu, bagaimana sih ide kami berjalan, dan sebenarnya apa motivasi dari pengangkatan ide kami seperti itu. Dan setelah adanya tahap presentasi, mempresentasikan ide kami, kemudian ada tahap tanya jawab. Tanya jawab ini antara dewan juri beserta kami. Jadi juri tanyakan tentang apapun yang dewan juri penasaran gitu dengan ide kami. Dan akhirnya alhamdulillah juga dengan izin Allah dan orang tua dan kemudian atas berkat kerja keras kami juga, alhamdulillah kami lolos dan mendapatkan juara 1 di lomba action ini seperti itu. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.